Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini kita akan masuk pada terapi saraf kejepit yang menjadi profesi saya. Jadi saya lebih mengutamakan untuk terapi saraf kejepit. Pada kasus ini ada seorang bapak yang usianya barangkali baru sekitar 30 tahun, tapi tubuhnya sudah bungkuk kayak begini jalannya. Dia bertanya pada saya, "Ibu, kenapa saya sampai mengalami keadaan seperti ini? Tulang punggung saya sampai sebungkuk ini." Saya bercandain si bapak itu, saya panggil dia Mas, ya karena dia masih sangat muda. Saya bilang, "Yang punya badan kan Mas, ya Mas dong yang tahu kenapa Mas sampai mengalami keadaan kebungkukan sampai 90 derajat seperti ini, padahal Mas masih sangat muda." "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya. Saya juga udah pergi ke dokter dan sudah di MRI, dan dokter juga tidak tahu kenapa saya mengalami kebungkukan seperti ini, selain mengatakan bahwa saya menderita saraf kejepit dari hasil MRI-nya. Tapi setelah saya melakukan pemeriksaan awal, sehingga saya mengetahui penyebab dari saraf kejepit yang menyebabkan si Mas itu mengalami kebungkukan punggungnya sampai 90 derajat. Mari kita ikuti terapi saraf kejepit untuk si Mas yang masih sangat muda tapi telah mengalami kebungkukan punggung yang luar biasa disebabkan saraf kejepit. Alhamdulillah cuma 1 kali terapi punggungnya sudah lurus kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari ikuti channel saya. Kalau apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohon disebarluaskan. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan kasih sayang Allah berlimpah rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Lewat channel saya ini, saya ingin membuka catatan tentang terapi saraf kejepit. Di antara saya sebut aja kliennya, jangan pasien, karena saya bukan seorang dokter. Banyak sekali di antara klien saya yang ikut terapi saraf kejepit dengan saya bertanya, "Kenapa ya kok saya bisa kena penyakit saraf kejepit ini?" Atau, "Bisa nggak saya disembuhkan?" Sebelum kita menjawab pertanyaan mereka itu, saya akan menerangkan kepada sahabat berdasarkan pengalaman dari klien-klien saya. Dari klien-klien yang saya terapi, rata-rata penyebab daripada terjadinya saraf kejepit itu yaitu 1, jatuh dari ketinggian, 2, terbanting atau terpelanting, 3, cedera saat olahraga. Dari salah seorang klien saya yang menderita saraf kejepit. Klien saya ini saya temukan di Geraha Telkom Perumpung. Kebetulan saya lagi menunggu klien saya di sana. Dia lewat. Dan posisi badan seperti ini, berjalan seperti ini posisinya. Saya bertanya sama orang yang kebetulan duduk di sebelah saya, "Itu bapaknya kenapa ya?" Dijawab sama si bapak itu, "Oh, dia kena saraf kejepit, Bu." Saya langsung kejar bapak itu dan saya bilang, "Bapak, mohon maaf, boleh nggak saya pinjam sebentar punggung Bapak?" Dia melihat saya dengan heran, kok punggungnya dipinjam. Kemudian dia seperti menyadari dan kemudian berkata, "Ibu terapis ya?" "Iya," saya jawab. "Silahkan Bu," katanya kan. Kemudian saya periksa saraf di tulang punggung si bapak ini. Nah, dari pemeriksaan saraf di tulang punggungnya, saya menemukan bahwa penyebab saraf kejepitnya ini masih bisa dirapikan. Artinya, dia bisa disembuhkan. Maka saya bilang sama bapak itu, "Insya Allah Pak, masih bisa disembuhkan." Bapaknya senang sekali dan berkata, "Oke Bu, saya ikut terapi sama Ibu." Dan kita pun buat janji, karena hari itu saya udah ada janji dengan orang lain, maka kita buat janji untuk terapi dia.
Hal yang pertama yang saya lakukan pada saat menerapi orang itu adalah mencari penyebab jadinya saraf kejepit tersebut. Dan dari pencarian tersebut, saya memulainya dari memeriksa keseimbangan peredaran darah pada saraf-saraf di daerah tulang punggungnya. Dari pemeriksaan saraf-saraf di tulang punggung ini, saraf-saraf di tulang punggung itu peredaran darahnya itu seimbang. Harusnya seimbang. Kalau sehat atau normal itu seimbang. Nah, kalau tidak seimbang, kita cari penyebab. Kenapa tidak seimbangnya? Di mana penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut? Nah, dari mencari penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut, saya menemukan pada si bapak ini, saya dekatkan ke sini, cedera pada pergelangan tangan sebelah kanan atau disebut kesleo. Kemudian cedera pada pergelangan kaki sebelah kiri. Selain itu, saya juga menemukan cedera pada otot pinggangnya. Cedera-cedera ini saya bicarakan dengan bapak tersebut bahwa saya menemukan cedera pada pergelangan tangannya sebelah kanan, kemudian cedera pada di pergelangan kakinya sebelah kiri, kemudian juga cedera pada otot pinggangnya sebelah kiri. Nah, dari cedera yang saya temukan itu, saya minta si bapak tersebut untuk mengingat peristiwa apa yang terjadi pada dia sehingga dia mengalami cedera pada posisi tersebut, titik-titik yang saya temukan tersebut. Nah, setelah dia ingat-ingat, baru dia bilang, oh iya Bu, saya waktu masih kuliah, saya itu ikut latihan taekwondo. Pada saat saya latihan taekwondo itu, saya melakukan handstand, tangan ke bawah, kaki ke atas. Tiba-tiba saya kehilangan keseimbangan dan tangan saya kepletok. Pada saat saya kepletok itu, kaki saya jatuh ke jungkel, berusaha untuk menahan tubuh saya, tapi justru kepleset. Dan benar, Ibu benar. Saya ingat pinggang saya itu kepelintir, dibilang gitu kan. Artinya, apa yang saya temukan, yang saya bicarakan dengan beliau itu, setelah dia ingat kejadiannya, dia benarkan cedera itu disebabkan oleh peristiwa itu gitu. Dan kemudian saya tinggal merapikan keselio pada daerah tangannya, keselio pada daerah kakinya, dan yang utama sekali adalah otot pinggangnya yang kepelintir. Setelah saya rapikan otot pinggang yang kepelintir, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian dia bertanya pada saya, Ibu, apakah mungkin saya sembuh? Karena dia itu udah lama sekali menderita saraf kejepit, sampai-sampai kantornya mengusulkan dia agar dia istirahat kerja. Waktu itu umurnya sekitar antara 35 tahun. Ketika dia bertanya, Ibu, mungkinkah saya sembuh dari penyakit saraf kejepit ini? Saya ingatkan dia, kan dia berdiri sebelah saya. Saya lagi duduk dan dia berdiri sebelah saya. Saya ingatkan dia, Bapak masih ingat ketika Bapak menjemput saya di terminal depo? Bagaimana posisi tulang punggung Bapak? Dan sekarang coba lihat bagaimana posisi tulang punggung Bapak. Begitu dia lihat, dia telah berdiri lurus. Dia bilang, oh iya, mungkin saya kedepannya akan membuka beberapa kasus dari saraf kejepit yang saya temukan. Harapan saya adalah semoga bapak-bapak atau ibu-ibu yang menderita saraf kejepit terinspirasi dan mencoba mencari tahu, mengingat-ingat, pernah nggak jatuh dari ketinggian. Yang saya maksud jatuh dari ketinggian ini diantaranya adalah jatuh dari pohon atau jatuh dari genteng
itu diantaranya. Dan terbanting ini ada 3 kasus yang saya temukan. Terbanting itu adalah terbanting pada saat kecelakaan kendaraan bermotor. Salto, jatuh, tabrakan, jatuh, terbanting. Tetapi juga ada juga yang terbanting dalam kasus kepleset sebenarnya. Kejadiannya masih anak-anak. Pas dimandikan oleh orang tuanya, disabunin, dia loncat-loncat ke girangan, pleset, pantatnya kena. Dan ini cedera saat olahraga. Cedera pada saat olahraga ini banyak sekali kasus yang saya temukan itu kena tendangan taekwondo, itu salah satunya. Ataupun ada juga yang saya temukan tabrakan pada saat olahraga basket. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menderita saraf kejepit, diingat-ingat, pernah nggak mengalami kasus kayak begini? Kalau pernah, nah kemungkinan besar penyebab dari saraf kejepit yang bapak derita ini adalah karena pada saat kecelakaan tersebut otot dan uratnya salah atau kepelintir dan tidak dirapikan. Yang lama-kelamaan 10 tahun, 20, 30, dan yang terlama yang pernah saya temukan adalah usia cederanya itu udah 50 tahun. Insya Allah kalau dirapikan, saraf kejepitnya akan membaik dan menjadi baik kembali. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Wassalam.